Sensen asisten Raffi Ahmad emosi nonton lapor Pak Angkat Wisuda Kampus Bodong diperankan orang yang ditolong. Sensen tampak tak bisa menahan rasa kecewa dan marah setelah menyaksikan sebuah parodi yang menurutnya menyindir gelar doktor honoris causa yang baru saja diterima sang majikan Raffi Ahmad dari kampus Universal Institute of Professional Management. Diketahui pemberian gelar kehormatan Raffi pernah menjadi perbincangan hangat, terutama karena status kampus UIPM yang masih dipertanyakan secara legalitasnya. Kini Sensen melalui sosial medianya diduga menyindir Andre Taulany dengan mengungkapkan bahwa ia tak terima kasih pada Raffi Ahmad usai memparodikan pemberian gelar kehormatan. Lagi seru nih nonton yang lagi parodiin padahal sering ditolongin sama yang minta tolong, tulis Sensen dalam nada kesal. Tak hanya itu, Sensen menyinggung kreator parodi dengan sindiran agar mereka mencari ide cerita lain yang lebih segar. Di postingan lainnya, Sensen mengaku bahwa meski ingin marah, ia hanya bisa menahan diri. Ia kemudian mengajak pengikutnya untuk menyerahkan persoalan ini pada takdir, berharap bahwa keadilan akan datang bagi mereka yang merasa teraniaya. Kita serahkan semua sama Allah. Biar cara Allah yang akan membalas kezoliman orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Amin, tulis Sensen. Diketahui dalam parodi itu, sosok seorang komandan yang diperankan Andre Taulany tampak di wisuda. Namun alur cerita berubah ketika seorang wanita datang dan mengaku menjadi korban penipuan kampus yang belum kunjung mewisudanya meski sudah membayar biaya besar. Sang komandan kaget karena kampus yang dilaporkan wanita tersebut ternyata sama dengan tempatnya di wisuda. Kemudian dalam sebuah momen ketika wisuda, Andre ditanya oleh Andika mengapa kantor seperti ruko dan di lantai satu tempat jualan seperti pecel lele. Andre sambil bercanda mengatakan bahwa para mahasiswa datang dari lantai atas bukan lantai bawah. Banyak selebriti berlomba lakukan oplas demi selalu tampil sempurna. Artis lawas ini malah menyesal operasi plastik. Seperti diketahui tidak bisa dipungkiri dalam dunia selebriti, penampilan adalah segalanya. Maka tidak heran banyak artis yang melakukan operasi plastik untuk mempertahankan atau memperbaiki penampilan mereka. Misalnya seperti Ivan Gunawan dan Karen Delano. Mereka dinilai memiliki fitur wajah yang serupa oleh netizen setelah menjalani oplas. Banyak artis yang alih-alih mempertahankan ciri khas wajah masing-masing, malah terlihat seperti saudara kembar. Namun, di balik tren ini, ada pengakuan penyesalan dari para artis yang telah menjalani oplas seperti Mpo Atiek. Ia mengaku menyesal setelah melakukan suntikan silikon pada hidung, dagu, dan bawah mata. Menurutnya pada akhirnya tindakan ini merusak wajahnya, dan ia sampai harus menjalani 21 kali operasi untuk menghilangkan silikon yang telah menyatu dengan kulit wajahnya. Bahkan ungkapan penyesalan itu tidak hanya dirasakan Mpo Atiek, seperti penyanyi legendaris Titiek Puspa yang juga merasakan hal tersebut. Ia mengaku di masa tuanya, dirinya menyesal telah melakukan serangkaian operasi plastik yang membuatnya merasa tidak nyaman dengan penampilannya saat ini. Saya merasa tidak menjadi diri sendiri lagi. Penampilan saya berubah, dan itu mempengaruhi kepercayaan diri saya, ungkap Titiek Puspa dalam sebuah wawancara. Ia bahkan sampai mengungkapkan permintaan maafnya kepada Tuhan karena telah merubah ciptaan asli yang diberikannya. Titiek Puspa pun kini berusaha memperbaiki semua itu. Selain itu diketahui tidak sedikit artis yang mendapatkan dukungan dari klinik kecantikan untuk melakukan oplas. Seperti Barbie Kumalasari dan Titiek Puspa, mereka mengaku mendapat endorsement yang meringankan biaya operasi mereka. Tetapi tentu saja tidak semua artis seberuntung itu. Diketahui juga Barbie Kumalasari telah menghabiskan miliaran rupiah untuk berbagai perawatan kecantikan sejak tahun 2007. Tetapi dirinya tetap tidak pernah merasa puas dengan wajahnya sendiri. Meskipun teknologi bedah kosmetik terus berkembang dan menawarkan hasil yang memuaskan, tidak sedikit artis yang merasa bahwa perubahan ini membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif. Beberapa di antaranya mengaku kehilangan ciri khas wajah yang membuat mereka unik dan dikenal di industri hiburan. Meski begitu, keputusan untuk menjalani oplas tetap menjadi hak pribadi setiap individu. Mantan istri sudah menikah lagi, kini Ahmad Zhoni dihadapkan dengan dugaan jika hukumannya akan diperberat di penjara. Aktor sinetron Ahmad Zhoni harus menerima kenyataan pahit setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman penjaranya terkait kasus penyalahgunaan. Pada putusan terbaru yang diumumkan pada Sabtu 9 November 2024, Ahmad Zhoni divonis menjalani 4 tahun penjara, 1 tahun lebih lama dari vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus ini bermula ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Ahmad. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan banding, yang kemudian disetujui oleh Pengadilan Negeri Tinggi DKI Jakarta dengan penambahan 1 tahun masa tahanan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Demikian kutipan resmi dari putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta. Selain memperberat hukuman penjara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengubah jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Ahmad Zoni. Pada putusan awal, Ahmad dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun, dalam keputusan banding ini, denda tersebut dikurangi menjadi 800 juta rupiah. Jika denda ini tidak dibayarkan, Ahmad harus menjalani hukuman tambahan berupa 3 bulan penjara. Mantap berhijrah dan pakai cadar, beban Kartika Putri saat dapat tawaran syuting jadi sorotan. Kartika Putri, artis dan presenter ternama Indonesia, kini semakin menunjukkan keseriusannya dalam berhijrah dengan memakai nikab atau cadar. Langkah besar yang diambil istri dari Habib Usman bin Yahya ini terus memengaruhi aktivitasnya di dunia hiburan. Ketika memutuskan untuk berhenti tampil di acara televisi, fokus menjalani kehidupan yang lebih religius. Hal ini terlihat dalam unggahan story Instagramnya ketika Kartika membagikan tangkapan layar obrolan dari tim program TV Rumpi, mengajaknya menjadi bintang tamu. Aku mau cek schedule kakak untuk jadi bintang tamu di Rumpi. Please go Rumpi. Namun, Tika dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan membalas, maafin aku udah gak syuting. Keputusan Kartika untuk berhenti syuting ini sejalan dengan keseriusannya dalam menempuh jalan hijrah. Ia bahkan menghapus semua foto dirinya yang menampilkan wajahnya dari akun Instagram pribadinya @kartikaputriworld. Kini, Instagram Kartika hanya menampilkan foto anaknya, suaminya, dan sosok inspiratif seperti petarung UFC, Habib Nurmagomedov. Unggahan-unggahan motivasi dan video ceramah suaminya juga mendominasi akunnya, menunjukkan fokusnya yang kini lebih religius. Niat ke konser hibur diri, wanita ini malah sakit hati lihat suami sama wanita lain. Seorang wanita menjadi viral di media sosial setelah secara tidak sengaja bertemu suaminya bersama wanita lain saat menonton konser. Kejadian mengejutkan ini bermula ketika dia tengah asyik menyaksikan aksi panggung grup musik favoritnya, NDX, dan mendapati suaminya hadir di konser tersebut bersama seorang wanita yang diduga sebagai pelakor atau pihak ketiga dalam rumah tangganya. Unggahan video di akun @nidun0417 yang menampilkan momen tersebut langsung menarik perhatian warganet dengan banyak yang memberikan komentar bernada simpati dan kejutan. Dalam video tersebut terlihat ekspresi suaminya yang tampak santai dan bahkan tertawa seolah-olah merasa tidak bersalah meski ketahuan bersama pelakor di depan istrinya sendiri. Reaksi dari sang suami ini memicu berbagai komentar dari warganet yang merasa terkejut sekaligus menyayangkan sikap suami wanita tersebut. Beberapa netizen memberikan saran pada wanita itu agar segera melepaskan suaminya dan mencari pria yang lebih menghargainya.